Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Hani Citra Dewa Abineno. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang time value of money. Time value of money merupakan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah manajemen keuangan. Yuk disimak. Pengertian, time value of money merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Konsep dasar seperti ini, setiap individu berpendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Contohnya gini, uang sekarang yang kamu punya misalnya 30.000, nilainya akan sama 30.000 kalau kita gunakan sekarang. Nah, coba deh, pada akhir tahun kalau kita tidak memperhatikan nilai uang, maka nilai uang sekarang lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Jadi, kalau misalnya kita tidak memperhatikan nilai waktu uang, maka nilai uang sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Yang value of money atau nilai waktu dari uang, di mana pada prinsipnya berkaitan dengan bunga. Jadi bagaimana cara kita bisa memanfaatkan uang yang ada dengan menambahkan bunga di dalamnya yang kita peroleh nantinya di beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, ada manfaat. Manfaat dari time value of money adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak, serta berguna untuk menghitung pola aliran kas. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang konsep time value of money. Oke, yang pertama, present value, di mana nilai uang saat ini yang memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan penghasilan lebih tinggi di masa depan. Untuk present value, memiliki kata kunci yaitu nilai uang saat ini atau nilai sekarang. Selanjutnya ada future value, yaitu suatu jumlah di mana akan dicapai pertumbuhan pembayaran atau serangkaian pembayaran selama suatu periode waktu mendatang apabila dimajemukkan dengan suku bunga tertentu. Nah, future value, kata kuncinya terletak pada kata periode waktu mendatang. Selanjutnya ada anuitas, yaitu serangkaian pembayaran secara berkala yang jumlahnya sama selama jumlah periode yang ditentukan. Next, di sini yang pertama kita akan membahas tentang future value. Dengan rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Future value adalah nilai mendatang, present value adalah nilai sekarang, I atau bisa juga kita tulis K atau R adalah suku bunga per tahun. Nah, untuk I, kita bisa menulisnya menggunakan pecahan agar lebih memudahkan. Misalnya gini, 5% suku bunga per tahun. Kita bisa menulisnya menjadi 0,05. Dan yang terakhir ada N, yaitu periode dengan periode dalam tahun. Next, ada present value. Dengan rumus PV sama dengan FV per 1 ditambah R pangkat N. Dengan present value sama dengan nilai sekarang, future value sama dengan nilai mendatang, I sama dengan suku bunga per tahun, dan N sama dengan periode. Selanjutnya ada anuitas. Anuitas memiliki dua tipe, yaitu anuitas akhir periode atau anuitas biasa, dan anuitas awal periode atau anuitas jatuh tempo. Oke, apa yang membedakan anuitas akhir dengan anuitas awal periode ini? Perbedaan anuitas akhir dengan anuitas awal adalah kalau pada anuitas akhir biasanya pembayarannya di akhir periode atau di bulan Desember atau di akhir bulan, akhir tahun, seperti itu. Nah, kalau anuitas awal periode itu jatuh temponya pada awal periode, misalnya di bulan Januari atau tanggal-tanggal di awal bulan. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang pertama. Kita baca dulu ya teman-teman soalnya. Anissa sebelumnya telah diberitahukan oleh ayahnya bahwa waktu lulus program Diploma 3 tahun yang akan datang, dia berhak menerima uang sebesar 15 juta dari sebuah lembaga pemberian beasiswa. Oleh karena Anissa akhir semester 4 sangat membutuhkan uang tersebut, maka Anissa akan mencairkan uang tersebut, meskipun harus diperhitungkan bunganya sebesar 12% per tahun. Pertanyaannya, Anissa menanyakan kepada ayahnya berapa uang yang akan diterimanya jika diambil sekarang.
Nah, mari kita telaah soalnya. Di sini ada kata-kata jika diambil sekarang, maka ini merujuk pada present value. Nah, kita lihat lagi. 15 juta ini adalah nilai yang akan Anissa dapat 3 tahun yang akan datang. Berarti ini adalah future value. Ini kita lihat, Anissa membutuhkan uang ini semester 4. Semester 4 ini kan adalah tahun kedua. Sedangkan 3 tahun yang akan datang, ia mendapatkan 15 juta. Berarti N-nya ini adalah selisih antara tahun kedua dan juga tahun ketiga. Jaraknya ini antara tahun kedua dan juga tahun ketiga sama dengan 1. Diketahui future value sebesar 15 juta, N-nya sebesar 1, dan I-nya sebesar 12%. Yang ditanya adalah present value. Present value dengan rumus future value per 1 ditambah K pangkat N. Mari kita masukkan angkanya. PV sama dengan 15 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 1. Sama dengan 15 juta per 1,12 pangkat 1. Maka PV-nya sebesar 13.392.857. Jadi, uang yang diterima Anissa sebesar 13.392.857. Oke, next. Untuk contoh soal yang kedua ini, Tuan Handoyo memiliki uang sebesar 1 juta, disimpan di bank dengan bunga per tahun 5% dan selama 5 tahun. Berapa jumlah uang Tuan Handoyo setelah tahun kelima? Oke, kita lihat soal yang kedua ini. Memiliki uang 1 juta saat ini, berarti ini masuk ke present value. Lalu N-nya selama 5 tahun, berarti N-nya sebesar 5 dan I atau K atau R atau suku bunganya sebesar 5%. Maka yang ditanya adalah future value tahun kelima. Kita gunakan rumus future value sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Kita masukkan angkanya, teman-teman. Future value sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 5. Future value sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat 5. Maka future value yang didapat adalah 1.276.300. Jadi, uang yang diterima Tuan Handoyo sebesar 1.276.300. Next, ada contoh soal lagi. Yang ketiga. Oke, PT Renata harus membayar honorarium kepada konsultan sebanyak 10 juta per tiap akhir tahun selama 5 tahun secara berturut-turut. Jumlah honorarium tersebut tidak dibayarkan pada akhir setiap tahun, tetapi dibayarkan pada akhir tahun kelima sekaligus dengan telah memperhitungkan tingkat bunga yang berlaku sebesar 15% per tahun pada pembayaran yang ditahan. Pertanyaannya, berapa jumlah yang harus dibayar oleh PT Ranata pada akhir tahun kelima? Nah, mari kita telaah soalnya. Sebesar 10 juta tiap akhir tahun. Berarti ini adalah angsurannya. Maka kita bisa tulis sebagai A. Untuk I atau suku bunga sebesar 15% per tahun. Dan N-nya di soal dibilang selama 5 tahun. Lalu kita masukkan ke dalam rumus future value anuitas sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat N-1 per R. Kita masukkan angkanya sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,15 pangkat 5 min 1 per 0,15. Maka future value anuitasnya adalah sebesar 67.423.812,53. Jadi, jumlah yang harus dibayar oleh PT Ranata pada akhir tahun kelima sebesar 67.423.812,53. Nah, di sini ada tabel manual. Untuk soal yang tadi, juga kita bisa memperhitungkan menggunakan tabel manual. Jadi, kita hitung satu-satu pada akhir tahun pertama sampai akhir tahun kelima. Jadi, pembayarannya tadi kan harus 10 juta. Nah, 10 juta ini anuitasnya. Nah, rumusnya adalah PV dikali 1 ditambah R pangkat N min 1. Kita masukkan angkanya sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,15 dikali
di pangkat 4. Maka hasilnya sebesar 17.490.062,50. Nah, kita hitung selama 5 tahun berturut-turut, sesuai dengan permintaan dari soalnya. Dengan jumlahnya yang pasti berbeda, untuk totalnya karena dia bayarnya langsung di akhir tahun kelima, maka kita harus totalkan sebesar 67.423.812,50. Sama seperti yang ini hasilnya. Oke, next. Nah, ada contoh soal lagi. Cantika harus membayar uang asuransi sebesar 50.000 tiap akhir tahun secara berturut-turut selama 5 tahun. Cantika telah setuju bahwa dia akan membayar jumlah keseluruhan termasuk bunganya 12% per tahun. Pertanyaannya, berapa jumlah uang yang harus disediakan Cantika pada saat sekarang? Oke, kita telaah terlebih dahulu. Cantika membayar asuransi 50.000 setiap akhir tahun berturut-turut. Berarti ini masuk ke anuitas biasa atau anuitas akhir. Kita lihat pertanyaannya. Pada saat sekarang berarti adalah present value. Untuk soal ini kita juga bisa menggunakan tabel manual ya. Nah, mari kita hitung. Masukkan rumusnya. Future value anuitas sama dengan A dikali 1 ditambah R pangkat N min 1 per R dikali 1 ditambah R pangkat N. Sama dengan 50.000 dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 5 min 1 per 0,12 dikali 1 ditambah 0,12 pangkat 5. Maka hasil dari future value-nya adalah 180.238,81. Jadi jumlah uang yang harus disediakan Cantika sebesar 180.238,81. Nah, ini tabel manualnya ya, teman-teman. Untuk soal ini kan kita bisa menggunakan tabel manual. Nah, kita bisa menghitung lagi seperti yang soal sebelumnya satu-satu. Dimulai pada akhir tahun yang pertama sampai akhir tahun yang kelima. Lalu kita jumlahkan totalnya, maka akan dihasilkan 180.238,79 dengan anuitas suku bunganya 12%. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih.